Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa bi sahri sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman semua, ya kita seperti biasa ketemu lagi di Zoom Senin ya. Ini udah di tanggal berapa? Tanggal 10 ya. Terima kasih sebelumnya tadi ada Kang Hilmi ya udah ngebukain acara, ada Kang Lutfi juga ya yang udah menjelaskan tentang Sahara Academy, karena kunci bisnis ini sebenarnya di Sahara Academy. Kalau teman-teman udah menguasain Sahara Academy, lulus, insya Allah berhasil sih di bisnis ini. Karena Sahara Academy itu kan dibuat dari pengalaman mentor-mentor yang udah berhasil ya. Mentor-mentor yang udah berhasil itu menguasai semua isi dari Sahara Academy. Nah, Bismillah teman-teman semua, kita proses belajar ya. Oke, nah produk yang paling sehat sebenarnya menurut pengalaman saya itu adalah Alkabes di antara yang lain ya. Asal teman-teman pemakaiannya benar. Kenapa? Karena emang ini kan air alkali ya. Di mana air yang basah ini kalau kita rutin minum ya terutama pH 8 itu bisa menjadi penangkal racun yang ada di tubuh kita. Kalau kita kolagen gimana Kang? Kolagen juga nyehatin, asal jangan terlalu sering juga. Ya karena kalau kolagen terlalu sering, teman-teman punya tahu-tahu ujung-ujungnya bisa banyak kena gula juga. Kalau minumnya sehari sekali bagus itu, tapi jangan terlalu sering juga. Karena kan ada bahan-bahan kimianya. Sama sih sebenarnya di setiap produk itu yang paling penting cara pakainya. Cuman ini saya paling suka Alkabes sebenarnya. Alkabes ini bisa membuat pH air minum kita jadi 8. Jadi kalau kita ngerasa nih ya, pagi, siang, sore, malam itu makanan kita kayaknya kurang sehat, banyak kotoran-kotorannya, banyak kalorinya. Ya selain minum kolagen sehari 1 saset, Alkabes ini penting teman-teman. Malam-malamnya itu minum Alkabes. Nah biasanya saya emang kalau malam nih ya minum Alkabes dimasukin ke air kleo kayak gini. Ya seminimalnya kayak gini atau 1 botol. Cuman kalau pengen efeknya kerasa, kalau kayak gini nih. Ini saya bisa biasa beli di rumah tuh buat tamu ya, nyiapin air kleo kayak gini nih. Demineral. Nah, kita tetes satu tetes aja. Nih, satu tetes, pH-nya pH basa nanti. Dah, udah deh, kita minum sebelum tidur. Karena air putih ini benar-benar paling sehat di antara air-air berwarna yang lain, termasuk susu juga. Kalah sehatnya sama air putih tuh, teman-teman. Apalagi air putihnya yang benar-benar pH-nya bagus, ya kualitas airnya bagus. Ya, di Indonesia saya juga kurang percaya sama air putih kemasan, nggak semua bagus juga. Sebenarnya mungkin ketika diambil di pegunungannya bagus mungkin ya. Ya, saya juga baru tahu ya ada air kemasan itu banyak yang dibor gitu ya. Mungkin pas diambilnya mah bagus, tapi kan pas dikirim nyampe ke kitanya itu kan perlu jarak puluhan kilometer, bahkan ratusan kilometer. Nah, jarak pengiriman itulah, simpan di gudang lah dan sebagainya. Nah, ini kepanasan lah, nah bisa jadi kualitas airnya menurun gitu kan. Nah, ini pentingnya Alkabes ya teman-teman semua. Kalau teman-teman minum air putihnya banyak setiap hari, wah udah tambahin Alkabes, udah enak sih sebenarnya badan tuh. Ya, salah satu yang sebenarnya bikin orang dulu sehat, sebenarnya kadang bukan dari makanannya juga, tapi airnya zaman dulu mah bersih gitu, nggak ada polusi. Rutin minum ya pagi, siang, malam. Bismillah. Itu tentang produk base corporation ini banyak ya. Kita ini sebenarnya ketika menawarkan bisnis wajib juga menawarkan produknya karena kita akarnya jual beli. Jangan sampai bisnisnya doang, tapi teman-teman nggak tahu manfaat produknya. Ya, dan teman-teman ketika daftar pastiin ambil produk yang kepake. Bukan kadang ada calon mitra yang nanya, Kang saya daftar tolong pilihinlah produknya. Nah, teman-teman tuh justru sebelum daftar ini akadnya harus beli dulu gitu. Sebelum jalanin usaha harus tahu produk yang mau dijual itu apa, mau dipakai dulu gitu sebelum kita jual. Makanya tanya ke mentornya produknya ada apa aja, minta katalognya, baca-baca dulu katalognya gitu. Jadi teman-teman daftar itu bukan cuma sekedar pengen lunas utang mobil rumah. Iya benar kan itu kan tujuannya. Tapi kan kita berbisnis. Berbisnis itu harus ada produknya kan. Maka saran saya nih mitra-mitra baru, coba pelajari katalog produknya. Makanya nanti ketika ada training produk bener-bener tuh. Cuman kasihan juga yang masih kelas 1 nggak lulus-lulus berarti nggak ikutan training produk ya. Kalau saya minta rekomendasi, nah boleh minta rekomendasi asal sesuai kebutuhan teman-teman. Minta rekomendasinya kayak gini contohnya, saya perlunya skincare, saya perlunya herbal untuk
untuk darah rendah misalnya, saya perlunya adiktif bahan bakar gitu. Nah itu bisa, tapi teman-teman tetap perlu baca katalog ya, nggak boleh nggak baca katalog. Ini saya soalnya pernah ada gitu mitra yang komplain di grup gitu kan, saya udah daftar nih 2 tahun produknya masih ada, bisa ditukar nggak kadaluarsa. Nah, nah terus selama ini produknya dia apain nih diemin gitu ya udah 2 tahun. Berarti kan bisa jadi beliau ini ngambil produk nggak tahu manfaatnya. Ya asal ngambil aja. Padahal kalau produknya kita ambil yang bermanfaat buat diri kita, itu nggak nyampe 3 bulan juga udah habis. Kalau paket basic, paket reguler paling 5-6 bulan udah habis gitu kan. Gitu. Gitu kalau dipakai sendiri, apalagi kalau kita ada tamu, kita presentasi, kita ketemu teman presentasi, kasih sampel produk, suruh minum, wah itu 1-2 bulan juga udah habis, bener gak ada teman semua. Diabetes juga bisa teman-teman semua. Ya diabetes bagus juga teman-teman pakai Alkabes. Ya pagi, siang, sore, malam tetesin aja. Nanti lebih detailnya training produk insya Allah besok ya. Diabetes bagus pakai Alkabes. Ada produk juga diabetes ya dari PT BES. Teman-teman bisa konsumsi keduanya. Yang paling penting ya konsumsi sesuai aturannya. Nanti ketika teman-teman baca katalognya, beli buku Alkabes juga ya. Ada udah buku Alkabes ya. Buku Alkabes beli, teman-teman minta bantuan ke mentornya beli. Nanti cara pakainya semuanya ada di situ. Gitu itu tentang produk ya. Nah sekali lagi saya sebenarnya setelah teman-teman paham produknya, sebenarnya produknya kepake sama kita. Ketika produknya kepake, maka kita presentasi peluang bisnisnya akan lebih percaya diri dan teman-teman bukan lagi nawarin angan-angan doang, tapi nawarin real bisnis yang ada produknya, tapi ada hasilnya gitu. Kalau teman-teman cuma nawarin bisnisnya, nggak ada produknya, wah ini bisa jadi nanti bisnis bodong jatuhnya. Ya bisnis ponzi jatuhnya. Nggak boleh kayak gitu teman-teman. Maka ketika nanti teman-teman daftar, apa dulu yang harus kita pahami? Manfaat produknya dulu. Ya sebelum kita nanti kan makanya nanti training itu kan ada training marketing plan itu setelah produk. Makanya nanti setelah setelah malam ini, besok itu training produk, besoknya lagi marketing plan. Cuman saya di sini pengen ngebuka mindset teman-teman. Di dalam bisnis itu ya perlu pemahaman yang beruntun. Yang nggak bisa tuh ujuk-ujuk berhasil ketika teman-teman daftar, teman-teman kan punya keinginan yang kuat untuk berhasil. Tapi yang harus teman-teman sadari, keberhasilan itu nggak datangnya tiba-tiba. Perlu proses perjuangan. Nah, perlu mindset yang kuat. Nah, ini saya mau kebenerin mindset teman-teman dulu. Ya saya pengen ngebenerin mindset teman-teman dulu karena saya pun sejatinya ketika belum bergabung dulu adalah orang-orang yang punya hutang. Berarti teman-teman semua yang belum pernah itu keadaannya sama seperti saya di tahun 2019. Nah sekarang kalau teman-teman pengen punya gimana? Wayahna, apa ada wayahna? Harus ikutin apa yang saya lakukan. Karena saya pun dulunya belum pernah punya itu semua. Nah pertanyaannya siap nggak teman-teman ngikutin apa yang saya lakukan dari sebelumnya saya juga nggak punya apa-apa, nggak pernah bangun rumah ya, nggak pernah beli mobil karena nggak ada duitnya. Nah teman-teman sanggup nggak ngikutin nanti apa kata apa yang saya lakukan gitu, yang ngikutin apa yang mentor-mentor lakukan, sanggup nggak? Nah makanya nanti akan saya share ke teman-teman semua apa yang saya lakukan ya. Sehingga alhamdulillah ya Allah ujungnya akhirnya ngasih rizki itu gitu. Akhirnya Allah ngasih rizki itu sehingga ya setiap impian yang belum pernah kebeli sama saya ya akhirnya punya juga saya gitu. Ya, saya juga akhirnya dapat gitu. Nah, ini PR kita nih yang ngebuat semua mitra ini bergeraknya bareng-bareng sama ngelakuin apa yang dilakukan mentornya. Kok mentornya bisa dapat motor mobil remah gitu? Apa yang dilakuin gitu? Karena nggak ujuk-ujuk ya teman-teman bisa berhasil gitu. Dan mentor juga semuanya apa yang didapat itu pasti dia melakukan sesuatu. Nanti ketika teman-teman ikuti training dari setiap mentor yang beda-beda dan mentornya ditanya udah peraihan, coba tanya, Pak Mentor, waktu awalnya itu gimana sih? Ceritain dong gitu. Jadi jangan 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 ilmunya doang, tapi pengalamannya. Pengalaman pribadinya memulai bisnis ini sampai berhasil. Nah, karena sejatinya bisnis ini bisnis duplikasi doang. Kalau teman-teman mau ngeduplikasi cara mentornya, wah udah itu. Duplikasi sempurna aja cara mentornya. Udah pasti berhasil nih bisnis kayak gini tuh. Ini bisnis yang paling gampang sana. Bisnis yang paling gampang teman-teman ikutin modal kecil.
Ya, hasilnya itu benar-benar besar dan pasti gitu ya. Pasti ketika teman-teman mau ngikutin apa yang dilakukan mentornya dengan benar-benar eh, sempurna ngikutin ya. Ya, walaupun beda-beda dikit ya apalah, tapi benar-benar diikutin sampai bisa gitu. Karena ini PR kita semuanya supaya apa yang pernah saya lakukan, teman-teman lakukan. Nanti kita share nih ya ke teman-teman semua nih. Mana ya? Ada fotonya. Wah, hilang ya ini nih. Nih, saya kasih tahu dulu ya ilmunya. Karena saya dulu belajar, mulai belajar ini tuh dari semenjak lulus kuliah gitu kan. Mindset ini tuh udah saya pelajari dari semenjak kuliah. Jadi pas lulus kuliah itu saya udah sering ikuti training-training bisnis gitu. Training bisnis dan saya belajar namanya buku dulu, masih ingat nama buku pertama kali saya pelajari itu Law of Attraction gitu. Di mana setiap kehidupan yang ada di bumi ini ada energinya. Jadi ada daya tarik menariknya. Wah, ini kalau teman-teman cari aja di YouTube ada banyak lah. Atau cari bukunya aja. Kalau teman-teman bisa nguasain Law of Attraction ini, wah insya Allah di bisnis apapun berhasil. Ya, insya Allah di bisnis apapun berhasil. Ya, setiap kehidupan itu ada energinya. Setiap orang itu punya energi masing-masing. Teman-teman kan pernah ngobrol sama orang lain, ada yang flat, ada yang datar, tapi ada yang bisa ngebuat teman-teman tertarik gitu. Nah, ini juga bisa dipelajari nanti. Ya, bisa dipelajari nanti. Cuman sekarang kita ada di bisnis brilian. Teman-teman daftar tujuannya udah jelas pasti. Pengen motor, mobil, rumah, bener nggak? Pengen motor, mobil, rumah, bener nggak? Nah, makanya ini harus bener-bener diyakini dalam hati. Kalau tujuan kita tuh itu gitu. Ya, tapi untuk mencapai tujuan, tadi kan produknya harus paham marketing. Nah, itu Sahara Academy itu. Ya, Sahara Academy. Dan ini tujuan ini, saya pengen para mentor tuh setiap hari itu benar-benar ngingetin terus ke para mitranya. Sampai keinginan motor, mobil, rumah, itu benar-benar melekat dalam diri teman-teman. Ya, ketika teman-teman memiliki keinginan yang benar-benar besar, ya kuat kayaknya tuh bakal tercapai kan. Udah menggebu-gebu ambisinya tuh kuat gitu ya. Nah, ketika teman-teman punya perasaan kayak gitu, nah sebenarnya ini ya setiap hari itu teman-teman ngerasa, wah saya mah kayaknya 3 bulan lagi dapat nih mobil Pajero gitu, 1 tahun lagi. Jadi keinginannya tuh udah bener-bener nggak bisa dilepasin gitu. Sehingga susah senangnya itu dijalanin. Kalau teman-teman udah ngerasa kayak gitu, ya ngerasa bener-bener kayak gitu sehingga nggak ada orang yang bisa ngejatuhin mental teman-teman di bisnis ini. Ya, saya tuh daftar bisnis ini ngelihat Kang Algian misalnya atau ngelihat tadi Kang Hilmi, Kang Lutfi bisa gitu. Saya ngelihat mobilnya ada, rumahnya ada gitu. Maka saya pun pasti bisa gitu. Walaupun sebenarnya belum ada, ya kalau teman-teman punya keinginan yang kuat itu sejatinya di masa depan tuh udah ada. Bagi orang-orang yang udah yakin 1000% ya. Sehingga pagi-pagi udah bergerak, siang udah ikhtiar, malamnya udah ikhtiar lagi, udah doa lagi. Seakan-akan yakin aja walaupun belum kelihatan. Nah, sebenarnya teman-teman, sejatinya di masa depan itu apa yang teman-teman pikiran tuh udah ada. Makanya teman-teman mikirin terus. Jadi masa depan itu akan narik keadaan kita hari ini sebenarnya. Ini ilmu law of attraction. Ketika teman-teman meyakini 1000% ya. Kadang kita tuh bisa ngebayangin, kadang doa tuh bisa nangis gitu. Doa tuh bisa nangis. Nah itu tuh di masa depan tuh teman-teman udah memiliki sebenarnya. Makanya pikiran teman-teman sekarang ke situ. Jadi masa depan tuh menarik kebiasaan, perilaku teman-teman. Nah, semakin teman-teman yakin, nah lihat nanti ya masa depannya berapa lama Kang yang kita nggak tahu. Mungkin besok, mungkin lusa, tahun depan. Ya. Jadi bagi orang-orang yang sekarang udah yakin itu udah pas saya jamin ya di masa depan tuh saya sama kayak saya gitu. Saya itu nih saya buka flashback komputer ya. Cuman ini ada sebagian foto yang belum ketemu. Nih saya flashback nih. Saya flashback ketika ini foto handphone mana nih? Ini kan saya suka nge-backup handphone saya, cuman di mana ya? Nih, ketika saya daftar nih rumah kontrakan saya, ini tahun tanggal berapa nih ya? Ini misalnya ini nih, ketika saya prospek lagi dicukur nih. Kang, Kakak main online. Offline-nya juga. Sebelum main online tuh saya offline dulu nih, sambil dicukur saya sambil prospek. Teman-teman pernah ngelakuin apa yang saya lakuin enggak? Nih properties ya, tanggal berapa ini saya bikin. Oh,
Nih 19 Agustus 2019 tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak Mi? Kelihatan nggak fotonya Mi? Mana Pak, banyak banget. Iya, itu 19 Agustus. Kelihatan ya? Ya, 19 Agustus tuh. 19 Agustus saya lagi apa? Habis dicukur prospek tuh. Ya. Apakah waktu itu Pajeronya ada? Rumahnya ada? Apakah waktu itu saya, ini belum dapat apa-apa saya kan? Agustus saya belum dapat apa-apa. Ya, baru-baru daftar ini. Udah prospek kan? Nih, saya lagi prospek lagi. Saya kan ngojek, nge-grab nih, teman ngojek saya prospek. Apakah waktu itu mobilnya ada? Rumahnya ada? Coba teman-teman jawab sendiri. Nggak ada kan? Tapi kenapa saya melakukan? Saya prospek. Saya presentasi. Karena saya yakin di masa depan ada. Realnya apa? Realnya kalau saya ngomong masa depan dan saya bisa balik lagi, kalau saya bisa ngomong ke Algian tahun 2019, ya 2025 kamu tuh udah punya semuanya. Makanya saya melakukan waktu itu teman-teman. Kalau teman-teman sekarang belum yakin, belum melakukan, belum bertindak, bisa jadi sebenarnya masa depan itu belum jadi kenyataan. Teman-teman belum ada masa depan mobil teman-teman tuh belum ada di masa depan. Kalau teman-teman belum yakin ya sebenarnya apa yang teman-teman pikirkan itu belum ada di masa depan. Saya ketika daftar itu meyakini saya itu bakal berhasil. Jadi sebenarnya di masa depan itu waktu saya ikhtiar itu tuh sebenarnya rezeki saya tuh ada, udah ada di tahun sekian kamu bakal dapat. Cuman kita nggak tahu, cuman ada di keyakinan doang. Paham nggak sih teman-teman semua? Ya, jadi versi versi kita di masa depan tuh sebenarnya udah memiliki. Teman-teman sekarang yang yakinnya 1000%, yang setiap hari belajar ikhtiar, sebenarnya di masa depan tuh teman-teman udah punya gitu, mobil rumah tuh. Cuman itulah rahasianya Allah itu tahun berapanya nggak dikasih tahu kita. Sama dengan kematian, Rin. Nggak dikasih tahu. Termasuk rezeki itu, ya takdir Allah juga. Walaupun rezeki bisa dirubah dengan doa ya, dan ikhtiar. Ya, ini saya ngajak flashback nih teman-teman. Apa yang saya lakukan ini, ya apa yang saya dapat sekarang itu nggak ujuk-ujuk berhasil. Ya, prosesnya panjang, tapi hasilnya besar gitu. Ya, nih siapa nih foto-foto siapa? Ya, ketika saya nih ya ketemu mitra, sama badan saya masih agak kurus tuh. Mobilnya ada, belum ada sama sekali. Terus kenapa saya percaya diri? Karena saya yakin pasti dapat. Ternyata emang bener udah Allah tuliskan itu tuh. Nanti tahun sekian kamu dapat mobil, makanya saya yakin waktu itu. Nah, saya bisa ngelihat loh orang-orang mana yang yakin itu. Yang cepet, yang lama itu tahu. Ya asal yakin aja, asal bergerak setiap hari ini. Ketemu teman prospek, ketemu teman presentasi, ketemu teman prospek, ketemu orang prospek, ketemu nih teman ini ojek online juga nih ya. Ketemu orang prospek presentasi. Dulu kan yang paling ngetren produknya Ekoresi. Kalau dulu belum ada Alkabes. Ya, dulu mah susah harus 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 ngeyakinin kalau BBM itu harus hemat. Kalau sekarang kan gampang produknya banyak tuh. Ketemu orang prospek presentasi. Emang harus kayak gitu teman-teman semua. Tuh dipecel lele sambil makan, sambil prospek, sambil presentasi. Tuh malam-malam ini prospek presentasi. Bawa uang closing gitu. Semuanya itu saya lakukan teman-teman. Nih, prospek siapapun ketemu orang, prospek presentasi. Offline, nggak online. Awalnya itu saya nggak online. Jadi online itu adalah pelengkap aja sebenarnya. Karena dalam bisnis itu, apa yang kita bisa lakukan di detik itu lakukan, teman. Misalnya kita lagi kerja, kan nggak mungkin main online. Pas istirahat, mungkin nggak kita lagi kerja bikin konten dulu. Ya mungkin, tapi kan susah kan. Tapi kalau pas istirahat teman-teman ketemu orang, prospek, bisa nggak? Bisa. Nah itu harus lakukan juga. Nih, ketemu orang, presentasi, kenalin produknya tuh. Ya. Jadi proses saya itu emang panjang, tapi hasilnya besar. Oh, akhirnya kan dari A ke B ke C, tuh akhirnya presentasi di banyak orang. Belum, udah dapat belum ini? Belum. Ini kemana-mana saya pakai motor nih, tanya Kang Hari nih. Kemana-mana pakai motor guys, ditemenin.
belum punya mobil itu, ketemu orang presentasi prospek, belum punya mobil ini. Kemana-mana masih pakai motor, ya disuruh datang ke rumah, rumah siapa ini? Rumah kontrakan, bukan rumah saya, ini rumah kontrakan saya nih tuh. Nih ikutan presentasi di kantor, ya ini ruang lantai berapa ini tuh? Lantai 3 ya. Udah dapat belum? Belum ini, belum punya mobil, belum punya apa. Ini mitra saya. Jadi mitra saya itu pelaut. Eh, eh iya yang ini pelaut. Pelaut juga, bukan pelaut, kakaknya pelaut ini ya, kakaknya. Kakaknya kerjanya itu di mana? Negeri lah pokoknya. Nah dia punya mobil, jadi saya nebeng ya, ke mobil mitra saya, datanglah ke kantor, ikutan seminar. Ini saya ikutan seminar. Ayo siapa yang sekarang suka ikutan seminar? Jangan jangan sangka saya tuh nggak pernah ikutan seminar. Saya juga sama seperti teman-teman mitra biasa dulunya mah. Ya, jadi kalau saya tarik lagi ke saya 2019, ya belum punya apa-apa, cuman modal yakin doang. Datang ke seminar, ya anaknya masih kecil dulu ini Aisyah nih masih kecil nih. Nih, tuh foto-foto ya. Dimanapun saya narsis aja, dimanapun narsis. Terus ngedampingi mitra. Terus saya closing juga bawa ke kantor tuh. Sama, saya juga prosesnya kayak gini tuh teman semua. Dan sendiri, belum ada support system, nggak ada base camp, nggak ada mentor yang ngajak ke base camp sendiri. Tapi makanya fokus bisnis ini dari siapa, teman-teman nih? Ya sebelum saya lanjut nih ya, lihat foto-foto saya nih. Ini saya kasih tahu nih ya. Ini kalau para mentor hadir nih ya. Kalau teman-teman selalu fokusnya ke sesuatu yang gak bisa teman-teman jangkau, maka teman-teman gak akan berhasil di bisnis ini. Kalau pengen bisnis sukses, para mentor, fokus teman-teman, lakukan apa yang teman-teman bisa jangkau. Apa yang bisa kita jangkau itu? Ya diri sendiri. Kita nggak bisa nyuruh orang tuh sebenarnya nggak bisa. Tapi kalau kita nyuruh diri sendiri bisa nggak? Bisa. Karena itu jangkauan kita gitu. Ya, itu jangkauan kita. Kita memaksakan kehendak ke diri kita bisa nggak? Bisa. Tapi kalau teman-teman memaksakan kehendak ke mentor teman-teman bisa nggak? Nggak akan bisa. Teman-teman akan habis energi. Misal nih, teman-teman udah gabung 3 bulan, kok nggak dapat dapat mobil. Jadi memaksakan kehendak ke mentornya. Mentor gimana sih? Nggak bisa. Karena kehidupan mentor itu diatur oleh badannya sendiri. Nggak bisa. Tapi kalau teman-teman memaksa diri sendiri, oh saya jam 3 subuh bangun nih, sholat tahajud, sholat witir, doa supaya sukses di bidang, bisa nggak? Bisa. Karena diri teman-teman dikontrol sama diri Anda sendiri. Setelah diri kita siapa? Mitra kita, bisa nggak? Bisa. Teman-teman misalnya mau ngajarin mitra supaya bisa prospek, datang ke rumah mitra, bisa nggak? Bisa. Diterima sama mitra, bisa nggak? Bisa. Teman-teman ngajarin mitra, bisa nggak? Bisa. Nyuruh mitra supaya duplikasi, bisa nggak? Bisa. Karena itu mitra Anda. Tapi ketika Anda melakukan sesuatu yang sebenarnya di luar jangkauan Anda dan memaksakan keinginan Anda, selalu ada di tahapan itu, maka teman-teman nggak akan pernah berhasil. Selalu habis energi di sesuatu yang bukan takarannya teman-teman semua. Ya, takaran kita ini sebenarnya ada di dalam diri kita dulu. Maka bisnis ini harus dimulai dari diri kita dulu, bukan dari mentor dulu. Karena mentor tuh orang di atas kita. Ya, nggak bisa kita ngatur mentor saya. Makanya dulu ketika saya lahir di bisnis ini, fokus saya bukan gimana caranya mentor saya ngebuat diri saya sukses, nggak bisa. Manusia nggak bisa membuat manusia lain berhasil, nggak bisa. Yang bisa membuat diri satu orang berhasil itu pasti dirinya, bukan orang lain. Mentor itu tugasnya cuma ngasih arahan petunjuk doang nih, lewat sini. Saya pernah naik gunung, lewatnya lewat sini gitu, bukan lewat kanan, tapi lewat kiri gitu. Bukan lewat kiri, tapi lewat kanan. Kamu ngikutin ayo, kalau enggak berarti kamu cari jalan sendiri gitu. Itu tugas mentor. Tapi kalau teman-teman nyuruh mentornya ngegendong teman-teman sampai ke atas, itu nggak akan bisa. Paham nggak? Ketika saya memulai bisnis ini, fokus saya ke diri saya, karena saya bisa ngontrol badan saya, dan ke mitra saya. Jadi dimanapun nanti teman-teman ditempatkan, itu pasti berhasil. Kalau teman-teman punya mindset itu. Ini harus paham nih semua para mentor Sahara. Kalau itu bisa dilakukan, sebenarnya bisnis ini bisa berjalan dengan cepat, dengan mudah gitu. Karena teman-teman punya tanggung jawab dan gak ngabisin energi keluar yang emang gak ngabis, yang apa, energi keluar tanpa hasil gitu. Ya, fokusnya itu ke diri sendiri, perbaikan diri sendiri terus sama perbaikan mitra. Kalau kita udah bisa memperbaiki diri sendiri, pasti mitra bakal ngikutin kita. Jangan fokus ke atas sekali lagi. Jangan fokus ke atas. Pelajari support system yang ada,
temuin metodenya hanya untuk silaturahmi, lalu fokus ke diri kita dan tim kita. Ibarat kita sekolah, ya ketemu guru, nggak bisa kita nuntut guru kita. Bu guru, gak boleh galak dong. Saya punya ibu di rumah nggak pernah tuh nampar saya. Kemarin di viral kan, ada kepala sekolah nampar gitu ya. Akhirnya dipolisiin. Yang salah siapa? Muridnya sama orang tuanya menurut saya. Karena nggak bisa kita ngontrol guru. Guru itu kalau ngelihat kesalahan ya marah. Itu wajar sifat manusia. Bu guru nggak boleh dong. Teman-teman masuk sekolah nih. Langsung ngatur gurunya. Bu guru nggak boleh dong marah-marah sama saya. Harusnya ditugurnya pelan-pelan. Nggak bisa. Karena emosional setiap orang tuh beda-beda. Kalau kamu melanggar aturan ya bu guru, ya guru yang keras ya pasti marah-marah. Guru yang baik nggak akan marah-marah. Kalau teman-teman ngabisin energi untuk merubah karakter gurunya, sampai kapanpun teman-teman gak akan jadi orang pinter. Selalu jadi ngurusin masalah orang lain. Banyak kan di Indonesia ini seseorang yang sebenarnya hidupnya miskin tapi hobinya ngurusin masalah orang lain. Ngurusin masalah pemerintah, ngurusin masalah politik. Padahal nggak ada kapabilitas dia tapi dia pinter gitu ngomongin orang lain. Akhirnya apa? Dia capek ngabisin energi sesuatu yang nggak bikin dia berhasil gitu. Ini banyak loh di Indonesia ini. Di lingkungan terdekat pun banyak. Dan termasuk diri saya dulu pun awalnya gitu sebelum kenal network marketing. Nah ketika saya kenal Brilian, PT Best lah secara umumnya karena dulu kenalnya ini Eco-Racing zaman dulu produknya 2019. Saya itu paham kalau bisnis ini itu ujungnya itu dari diri kita dulu baru ke mitra kita. Enggak ada urusan ke atas kita. Ya, makanya nanti lambang Sahara itu kayak gitu yang saya buat itu. Itu ada filosofinya kenapa saya bikin lambang Sahara itu seperti itu. Ya makanya fokus saya waktu itu apa? Ya udah ke diri saya, lalu saya nyontohin ke mitra. Adapun mitra yang nggak bisa saya kontrol, nggak akan saya habisin energi di situ karena setiap manusia itu punya karakter masing-masing yang nggak bisa kita rubah gitu. Paham nggak teman-teman semua? Akhirnya apa? Nanti akan ada mitra-mitra yang mau berjuang bareng sama kita sungguh-sungguh. Ini namanya Purnomo, ya kakaknya Purwanto. Purwanto itu peraih luxury. Ini kakaknya peraih mobil. Ya sekarang itu ya. Nah ini closing paket priority waktu itu ya tuh. Saya temenin ke kantor ya, closing priority, temu teman-teman. Ini rumah kontrakan saya tuh. Tidur di biasanya tidur tuh di bawah. Ini Aisyah itu nggak punya kasur guys. Ya kita tuh punya kasur cuma satu, dua deh yang kecil satu. Cuma kalau siang tuh tidur di karpet gitu, di karpet. Gitu. Nih closing paket apa ya? Priority nih. Ini mitra saya tuh yang kanan closing paket priority. Saya punya mobil nggak? Nggak punya. Ini saya ke Bandung pakai travel. Di Bandung saya pakai ojek. Ya, tapi bisa closing priority? Bisa. Kenapa? Karena ya saya yakin suatu saat saya bakal berhasil gitu. Makanya pede percaya diri ketemu siapapun walaupun saya pakai motor, pakai ojek online, pakai travel, ya nggak peduli saya mah. Yang penting saya prospek, presentasi, closing aja. Fokus saya ke situ aja, nggak ngabisin energi di sesuatu yang emang nggak membuat saya berhasil. Mentor saya ngedampingin nggak? Nggak. Leader saya ada nggak di sini? Nggak ada. Perjuangan-perjuangan prospek saya sendiri. Tanpa leader, tanpa mentor juga bisa. Ya, kalau teman-teman paham ya, sebenarnya tanpa mentor, tanpa leader pun bisa asal yakin. Ya, saya juga jarang ketemu mentor, ketemu leader itu. Saya aja sampai sekarang nggak tahu rumahnya sponsor saya di mana, nggak pernah tahu, nggak pernah ketemu, nggak pernah ngundang. Kalau misalnya training itu selalu di kafe waktu itu tuh. Nah sampai akhirnya saya pun mana nih? Nah ini dapat motor. Ini saya beli motor di sini nih. Beli motor pertama saya di sini namanya Pak Iwan. Ya saya beli motor pertama saya di sini dapat 15 juta waktu itu kan. Saya beli motor di sini, motor saya waktu hasil kredit saya jual waktu itu buat bayar hutang. Nah, dari PTB saya dapat 15 juta. Dulu motor 15 juta 2019. Ini dia sampai sekarang dia masih punya jual motor bekas gitu kan. Saya beli di sini sambil saya prospek. Ya, saya beli motor di dia sambil saya prospek dan dia daftar walaupun gak jalan. Daftar, tuh ya, dapat motor ya. Dinikmatin aja kemana-mana pakai motor. Ini istri, ini anak-anak, ini Almira, ini Aisyah gitu. Masih pakai motor kemana-mana. Nikmatin aja prosesnya. Ya sama keluarga. Karena nanti kita berjuang tuh sama orang terdekat kita. Dulu itu saya nggak ada base camp. Sendiri aja ngerjain. Nih. Nah, dapat mobil, mulai mendekati poin mobil, bayangin. Mulai mendekati poin, tapi belum dapat mobilnya. Tapi saya udah nyari-nyari mobil.
Ya ini tuh saya ditemenin sama saudara saya sama Kang Hari nyari mobil. Padahal mobilnya mah belum dapet. Cuman yang udah mendekati lah. Ini tuh saya dari semenjak nikah itu nggak punya mobil, dari semenjak kuliah nggak punya. Jadi saking senengnya dapat 150 juta, saya cari dulu mobilnya. Walaupun mobilnya belum nyampe nyari-nyari gitu. Foto-fotonya hilang sayangnya tuh. Nih nyari mobil tuh. Ya nyari mobil. Ya ini di belakang ini ada yang janjian sama saya untuk mobil BRV warna hijau, tapi gagal transaksi. Udah datang jauh-jauh, ternyata mobilnya dilepas ke orang lain. Ya sampai ujung-ujungnya dapat mobil inilah Honda BRV. Ya. Ada nggak mentor saya? Nggak ada. Ada nggak sponsor saya? Nggak ada. Ada leader saya? Nggak ada. Sendiri, sendirian. Ini pengalaman saya pribadi ya, teman-teman nggak usah ngikutin, cuman emang keadaan saya waktu itu seperti itu, ya nggak ada mentor, nggak ada leader yang dampingi. Bisa apalagi teman-teman sekarang gitu ya, udah full support system, harusnya jauh lebih cepat logikanya ya, logikanya kalau teman-teman udah, kalau saya kan dulu lahir ada orang tuanya tapi orang tuanya nggak ngedampingin gitu, karena lahir di online TA ya, belum ada base camp support system, nggak ada gitu. Tapi bisa apalagi teman-teman gitu yang mentornya itu ada, bikin training setiap minggu, bikin Zoom setiap malam. Dulu kan belum ada Zoom tuh dulu. Nih, kemana-mana masih. Oh iya, mulai pakai mobil sekarang nih, mulai pakai mobil ceritanya tuh. Jadi saya mulai bisa ngajak, di saya tuh punya nazar waktu itu ya. Allah, kalau misalnya saya dapat mobil, saya mau botak, mau sedekah, ada sedekahnya, ada botaknya. Jadi saya botak waktu itu ya, nggak di botak pelontos sih, botak segini. Itu baru dapat mobil nih, udah dapat mobil saya ngajak keluarga saya makan. Ya pakai mobil. Oh, dalam sejarah saya pertama kali ngajak orang tua saya makan gitu ya di traktir pakai mobil sendiri. Ya, dulu mah susah kan ngajak makan satu keluarga pakai motor kan nggak mungkin. Nah, pakai mobil terus jalan-jalan ke sanak saudara. Jadi iya ta. Sebenarnya mobil BRV ini udah sama lo ditulis tahun 2020 bulan sekian dapat. Makanya ketika saya memulai itu saya berjuang pede gitu. Walaupun saya belum melihat mobilnya mah gitu. Tapi emang udah ada di masa depan tuh, udah tercapai di masa depan. Ya teman-teman tinggal ngikuti alurnya aja sampai ketemu tanggalnya, kata Allah ketemu dapat mobilnya. Nah, ini Aisyah tuh. Saya masih kurus ya badannya kayak gini. Berat saya berapa nih kira-kira nih? Ada yang bisa nebak? Berat badan saya berapa ini kira-kira? Ada yang bisa nebak gak nih? Baju ini udah nggak muat sekarang di sini. Ini Almira nih anak pertama saya. Ini mobil pertama saya. Saya bahagia dapat mobil ini lah. Mobil pertama saya yang bisa saya beli cash. Berat badan saya berapa ini? Tebak. Ah, tuh ya. Dinikmatin aja prosesnya teman-teman semua, ketika punya mobil nikmatin, jalaninnya makin semangat. Mobil ini bukan dipakai buat diem doang. Saya tuh online jalan, online tuh bikin video itu pagi, malam, selebihnya itu saya jalan teman-teman. Jadi nggak diem. Kan teman-teman ngerasa saya tuh, orang-orang ngerasa saya tuh main online. Iya main online saya. Cuman emang ada waktu-waktunya. Saya bikin video, upload, bikin video. Nah di waktu yang nggak ngupload itu kan saya keluar presentasi, prospek dan sebagainya dilakukan. Jadi saya tuh online offline ya jalan-jalan aja. Ya walaupun sebenarnya fokusnya emang di video tuh. Ini masih botak berarti masih baru mobilnya. Nah, dari calon mitra online yang masuk saya arahkan ketemu, saya bawa ke rumah kontrakan saya. Ya nggak malu, bawa aja ke rumah kontrakan saya presentasiin. Mulai makin percaya diri nanti ketika teman-teman punya mobil pertama tuh. Walaupun ini beneran loh. Ketika saya dapat mobil, nggak ada satupun mentor datang ke rumah saya. Gak ada, benar-benar sendiri. Itu posisi saya ya. Teman-teman bedain dengan posisi teman-teman sekarang. Harusnya teman-teman lebih banyak bersyukur lah. Ya posisi saya itu benar-benar nggak ada yang merhatiin dulu. Ya, ya. Akhirnya saya sama siapa? Nggak usah saya nggak mau ngatur-ngatur mentor saya. Saya fokus aja ke diri saya dan ke tim saya. Akhirnya saya selalu dekatnya sama tim saya yang satu kota tuh ya. Malam-malam masih meeting gitu ya, ngobrolin gimana nih caranya percepatan. Itu yang diajak foto tuh udah pada dapat mobil sekarang. Gitu ya teman-teman semua. Nah itu yang namanya kata saya tuh proses. Ya proses bisnis ini tuh ternyata ya ternyata berawal dari keyakinan teman-teman. Dan ini saya ada foto nih, foto realnya ini ya yang biasa saya seminar saya lihat ini ada ketemu nih fotonya. Nih fotonya nih. Coba ya kita buka, kelihatan nggak di properties modify tuh 29 Desember. Foto ini dibuat, ini ketahuan ya,
file ini dibuat 29 Desember 2016 jam 9.40. Ya, Interupsi Pak. saya itu masih jadi karyawan, ya. Interupsi nggak kebuka Pak. Jadi slide-nya yang banyak. Jadi foto satuannya nggak kebuka. Foto satuannya nggak kebuka. Ya Bapak kan buka foto tuh, nggak kebuka fotonya. Oh, belum buka fotonya nih. Ini saya buka dulu propertiesnya ya. Propertiesnya itu kelihatan gak ini nih? Nih. Jadi si foto ini tuh saya buat 29 Desember 2016. Nih foto aslinya. Jadi waktu itu saya masih jadi karyawan, tapi saya jalanin dulu belum ada PTBS dulu, masih Paytrend. Ya tapi nggak fokus sih jalanin Paytrend juga, karena saya sambil kerja. Saya dulu masih ingat kan ada network marketing namanya Paytrend. Jadi 2000 berapa ini? 2017 saya jalanin Paytrend teman-teman sambil kerja. Saya bikin tuh namanya Dreambook. Lihat nih di Dreambook saya di 2017 loh nyatetnya loh. Jadi jangan main-main sama prasangka teman-teman. Jangan main-main sama pikiran teman-teman. Jadi apa yang teman-teman pikiran itu bisa jadi kenyataan. Kalau teman-teman mikirnya negatif mulu, ke mentornya negatif, ke mitranya negatif, ke diri sendiri negatif, maka itu akan menjadi kenyataan di masa depan. Saya jamin. Saya itu dari dulu nggak tahu kenapa yakin aja gitu. Suatu saat saya tuh berhasil. Kalau 2019 saya masih kurus, apalagi 2017. Lebih kurus lagi itu waktu jadi karyawan. Ya fotonya belum ketemu saya 2017. Nih 2017 saya nulis pengen berangkat umroh istri, pengen berangkat umroh bareng orang tua, pengen berangkat umroh bareng mertua, pengen resign kerja gitu ya. Nih lihat nih nomor 9. Lihat nomor 9 teman-teman semua. Beli mobil Honda BRV putih cash. Nih saya ajak mundur lagi teman-teman semua. Ini sekali lagi ya perjalanan doa, perjalanan ikhtiar saya yang menjadi kenyataan. Bukan saya yang ngatur, tema Allah yang ngatur gitu. Saya cuma berucap dan menulis. Ini saya tulis 29 Desember 2016. Coba baca nomor 9. Beli mobil Honda BRV putih cash. Tadi dari foto tadi kebelinya tahun berapa? Ada nggak mobilnya? Ya, lihat tuh. Nomor 9 beli mobil Honda BRV. Apa? Hah? Nggak kelihatan layarnya. Hmm, ini nggak kelihatan gitu. Coba saya buka. Set. Oh, fotonya kecil-kecil doang ya. Oh, ntar. Gini berarti harusnya nih. Set. Sa. Nah, nih. Ini kan kalau presentasi kan teman-teman semua suka lihat foto ini ya. Ini real fotonya nih. Real fotonya resolusi 2017. Saya bikin 29 Desember jam 9.40 ya di dalam mobil. Saya bikin di dalam mobil waktu kerja lagi survei. Itu waktu jadi karyawan tuh. Ya, tadi kan teman-teman lihat foto saya kelihatannya kecil-kecil doang berarti ya tadi ya fotonya ya. Ya, kelihatannya kecil-kecil fotonya. Nih lihat. Ini 2017 kita flashback lagi 2017. Beli mobil Honda BRV putih cash nomor 9. Kelihatan nggak? Ini tulisan saya nih. Beli mobil Honda BRV cash. Mobilnya ada nggak? Nah, kita lihat. Tadi kan teman-teman lihat sendiri kan mobilnya. Tahun berapa, tanggal berapa. Mana nih tadi mobilnya nih? Makan udah. Eh, mana ya mobilnya ya? Nah, ini nih. Nah, nih. Jadi perjalanan kita itu sebenarnya cuma perjalanan menuju doa sama keyakinan kita doang di PTBS itu. Kan mobilnya ada kan. Ini di tahun 2020. Siapa yang ngatur ini ujung-ujung Honda BRV-nya ada? Kan jauh perjalanannya 2017 saya nulis. Apakah inget? Kagak inget itu tuh. Apakah saya yang ngatur beli Honda BRV putih? Enggak. Saya nyarinya Honda Brio. Tahu-tahu dealnya Honda BRV warna putih dan belinya cash.
Ayo teman-teman semua. Siapa yang ngatur itu semua? Coba tulis. Siapa yang ngatur semuanya? Jadi saya pengen semua mitra itu ya jangan jangan capek-capek mikirin leader, jangan udah mikirin diri sendiri aja dulu. Fokus ke impian teman-teman aja dulu. Nih, nomor 8. Beli rumah cash luas tanah 200, luas bangunan 100. Rumahnya sekarang ada, luas tanahnya benar 200-an. Luas bangunannya nggak tahu sih saya berapa ini. Ada loh teman-teman semua. Mobil, rumah ada. Road to Singapura bareng istri udah pernah. Jakarta, Singapura, Malaysia, Thailand udah pernah. Ya, tapi ada nih yang belum nih haji ini belum nih ya. Beliin mobil istri udah ya. Umroh udah, tinggal haji ini. Ya, jadi saya pengen ke teman-teman semua sekarang ya kasih saran utama. Jangan main-main aja sama pikiran teman-teman. Jangan main-main sama mulut teman-teman. Aduh Kang, saya mah nggak mungkin ya. Mentor saya mah jauh, nggak perhatian sama saya. Kalau gini-gini terus saya nggak akan berhasil. Saya mah mau pindah ke jaringan orang lain. Itu mau dimanapun teman-teman hidup nggak akan bisa berhasil. Mau pindah ke jaringan siapapun nggak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena teman-teman menghabiskan energi mikirin orang lain. Ya, ngabisin energi yang benar-benar nggak bermanfaat. Fokus ke dalam diri teman-teman. Ya, tarik tuh ya energi energi itu kan setiap kita di bumi itu ada energinya. Mobil itu ada energinya, rumah itu ada energinya sendiri. Dan energi paling tinggi, nih saya pengalaman pribadi ya. Energi paling tinggi nih, energi paling tinggi itu energi keberlimpahan, energi kekayaan, kesuksesan itu energi yang tingkatannya paling tinggi teman-teman semua. Narik itu tuh nggak gampang, narik kekayaan, narik keberlimpahan. Kan ada orang-orang yang kayak misalnya nih Raffi Ahmad tinggal gerak sedikit aja jadi duit, bener nggak? Karena energi Raffi Ahmadnya kuat. Pelajari deh karakter-karakter orang kaya itu kayak gimana. Beli biografinya atau nonton YouTube-nya, bukan TikTok-nya. TikTok mah kan pendek-pendek. Sukses story itu adanya banyaknya di YouTube. Pelajari. Jadi energi paling tinggi itu energi keberlimpahan, energi kesuksesan, kekayaan itu yang paling tinggi. Nah, cara ngakses energi itu gimana? Ya, cara bisa ngakses dan narik energi itu gimana? Hanya dengan apa gitu? Pakai apa? Maka yang harus teman-teman punya untuk bisa ngakses energi itu harus dengan yang pertama, harus punya syukur. Ya, kalau teman-teman bisa bersyukur atas apa yang Allah kasih sekarang, itu teman-teman bisa narik energi kekayaan di masa depan. Nah, ini yang susah itu sebenarnya. Logikanya nih ya, logikanya harusnya kalau pengen kaya, walaupun lagi susah bersyukur. Lah, kan saya lagi susah. Kenapa harus bersyukur? Ya teman-teman minimal sehat gitu. Karena orang yang kaya tapi cuci darah, dia akan ngomong lebih baik saya nggak punya duit, tapi saya nggak cuci darah. Beneran itu? Pernah ngelihat gak orang yang cuci darah, yang ginjalnya rusak? Itu nenek saya. Waktu itu 9 tahun loh, cuci darah sampai dapat piagam dari klinik cuci darahnya. Dulu belum ada BPJS zaman nenek saya, zaman saya masih kuliah. Itu nenek orang kakek saya itu kan pedagang grosir. Itu salah satu toko grosir terbesar ketiga di Purwakarta. Ya pedagang grosir, toko grosir besar. Ya diuji sama Allah, nenek saya di akhir hayatnya itu dikasih penyakit yang namanya batu ginjal. Batunya diambil, ginjalnya rusak, harus cuci darah. 9 tahun. Orang-orang cuci darah itu ya kebanyakan yang orang-orang cuci darah itu setahun meninggal, 2 tahun meninggal, udah pasti itu. Orang-orang yang ginjalnya rusak dan cuci darah itu biasanya ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun meninggal. Nenek saya 9 tahun. Jadi di klinik itu saya suka suka nemenin gitu ya, suka kebagian nemenin karena cuci darahnya lama, sekitar 5 atau 6 jam gitu. Dari pagi sampai sore baru pulang. Saya suka nemenin gitu. Dari nenek saya pas cuci darah masih bisa ngomong, masih bisa ngobrol, sampai nggak bisa ngobrolnya gitu. Sampai pikunia gitu. Jadi nenek saya bilang gitu, teman-teman seangkatannya tuh udah pada meninggal. Sampai ganti-ganti teman-teman tuh pada meninggal. Dan dan yang saya lihat apa? Orang-orang cuci darah itu lebih baik sehat dibanding punya mobil. Ya teman-teman kan sekarang gak punya mobil, punya hutang kan kadang
nggak punya energi syukur, kebanyakan energinya mengeluh, bener nggak? Sehingga itu yang membuat rezeki kita nggak datang-datang. Ya, rezeki keberlimpahan yang ada karena teman-teman nggak punya energi yang bisa narik rezeki besar. Energi yang bisa narik kekayaan itu cuma rasa syukur. Nah, coba teman-teman sekarang yang punya hutang, punya mobil, punya rumah, apa yang teman-teman miliki nih sekarang? Misalnya badan teman-teman sehat bisa kerja. Nah, itu yang fokusnya ke situ. Jangan dulu ke hutangnya. Jadi teman-teman harus bersyukur. Ada orang sakit mah pengennya sehat. Beneran yang paling penting itu kesehatan. Coba teman-teman tanya orang-orang yang punya sakit kronis, kanker stadium 4 atau ginjalnya rusak, pasti lebih baik sehat dibanding punya mobil, punya rumah. Lebih baik saya ngontrak tapi bisa kerja badan sehat. Nah, ya cara mengakses keberlimpahan sekali lagi yang pertama bersyukur. Yang kedua apa, Kang? Ikhlas. Ketika teman-teman terus bersyukur, alhamdulillah nih bisa mulai narik-narik tuh. Bisa mulai narik-narik rezeki di masa depan itu tuh. Nah, ikhlas. Kenapa? Karena setiap hari itu pasti kita hidup tuh kan disuruh ngeberesin masalah. Benar nggak? Ya, tidak akan beriman suatu kaum ya kecuali nanti Allah kasih masalah. Ya, jangan harap teman-teman bisa masuk surga tanpa tanpa dikasih masalah. Ya Rasul sama Nabi sama Rasul aja dikasih masalah terus setiap hari. Lah teman-teman, bukan Nabi bukan Rasul nggak mau dikasih masalah gitu. Dikasih masalah, termasuk di bisnis ini pasti ada masalah. Biar masalah sama mitra, masalah sama mentor, sama istri, sama suami. Maka yang harus teman-teman lakukan apa? Ikhlas aja, diikhlaskan gitu. Kalau paginya ada masalah, malamnya diikhlasin. Jangan sampai ngebuat teman-teman nggak fokus besoknya. Jadi mau berikhtiar tuh nggak fokus jadinya karena punya masalah yang dipendam terus. Nah itu yang membuat lama energi keberlimpahannya datang. Jadi ikhlasin aja, ada masalah emang harus ada masalah, nggak harus selesai hari ini tapi ikhlasin aja. Besok mah aktivitas biasa, masalahnya ada, cuman nggak jadi beban pikiran, diikhlasin aja. Udah fokus lagi bikin konten, fokus lagi. Ada masalah mah ada, nggak belum beres gitu ya. Tapi bukan jadi teman-teman nggak ngonten, bukan jadi teman-teman nggak prospek. Kebanyakan orang gitu. Ketika ada masalah nggak ngonten, ketika ada masalah nggak prospek. Ya kenapa ngontennya dikit sekarang kan saya lihat ya leader-leader mitra-mitra. Biasanya tiap hari ngonten, kalau sekarang saya nggak ngonten. Iya ini lagi pusing. Lah, lagi pusing nggak ikhtiar berarti nggak ikhlas. Teman-teman dikasih ujian ya ikhlas, maka apa? Energi untuk bisa narik keberlimpahan kekayaannya makin jauh, makin lama. Jadi setelah bersyukur ikhlas. Yang ketiga merasa cukup terhadap apa yang Allah kasih hari ini. Misalnya hari ini closing satu, ya udah alhamdulillah cukup gitu. Ya jangan sampai teman-teman closing hari ini satu nyesal, ngeluh lagi. Yang terakhir bahagia terhadap hidup teman-teman. Walaupun belum. Nah itu yang saya lakukan dulu. Ya dapat motor alhamdulillah motor gitu. Dapat mobil alhamdulillah, belum dapat juga alhamdulillah. Jadi bahagia terus. Nah, ini yang bisa menarik ya. Ya tadi bersyukur, ikhlas, ya teman-teman semua. Terus apalagi tadi? Terus merasa cukup sama bahagia terhadap kegiatan aktivitas teman-teman hari-hari sehingga enjoy ngerjainnya. Nah, ini yang akan menarik keberlimpahan kekayaan kita di masa depan. Sehingga sebenarnya kekayaan yang teman-teman idam-idamkan di Brilian ini, di PTBS ini, motor, mobil, rumah tuh udah sebenarnya mau udah jadi kenyataan di tahun berapa gitu ya. Bisa dipercepat dengan apa? Dengan ditarik dengan cara itu. Bisa jadi, ya saya nggak tahu ya. Mungkin kalau saya dulu masih banyak mengeluh, bisa aja rumahnya mah tahu dapatnya mah nanti misalnya 2025. Kalau saya ngeluh terus gitu kan. Ada rumahnya tapi nanti turun. Jadi lebih lama. Tapi karena kita bisa memanage hati kita, fokus ke diri kita, jadi kita nggak ngabisin energi yang emang nggak berguna terhadap kesuksesan kita. Ya kita terus bersyukur, ikhlas dan sebagainya. Akhirnya saya dapat mobilnya lebih cepat. Saya dapat rumahnya lebih cepat. Kan ada orang-orang yang dapat mobilnya itu setahun, ada nggak? Ada. Yang 2 tahun ada. Takdir rezeki itu bisa dipercepat dengan apa? Dengan doa dan ikhtiar. Tapi doa dan ikhtiar itu nggak akan terjadi ketika teman-teman punya perasaannya jelek. Ya, teman-teman punya perasaan nggak bersyukur, nggak ikhlas, ya, nggak ngerasa cukup, itu nggak akan bisa ikhtiar, nggak akan bisa doa, saya jamin. Nah, makanya sukses itu bukan dari mentor, dari diri teman-teman. Saya jamin teman-teman nggak akan bisa berani prospek setiap hari, nggak akan konten tiap hari. Kalau setiap hari teman-teman perasaannya itu selalu kurang, selalu ngerasa nggak dibimbing sama mentornya, selalu nggak ikhlas kalau teman-teman tuh ada di posisi itu, nggak bisa.
keluhan itu selalu ada, masalah itu selalu dipikirin, selalu nuntut. Wah, lama saya jamin. Mau pindah ke jaringannya langsung di bawah Pak Haji Febrian pun nggak akan berhasil. Karena saya udah ketemu banyak mitra gitu. Dari ribuan saya ketemu mitra. Nah saya nggak mau itu terjadi di diri teman-teman. Tinggal duplikasi cara saya, tapi perbaiki yang jeleknya di saya. Udah pasti lebih cepat daripada saya tuh. Ya, perbaiki apa yang nggak saya lakukan, teman-teman tinggal tambahin aja. Maka udah pasti jaminan jaminan berhasil aja. Tinggal lakukan duplikasi dua, udah kalau teman-teman perasaannya udah enjoy nih ya. Maka yang saya lakukan dulu tiap hari apa? Paginya bikin konten, ada nggak ya? Ada nih kalau nggak salah nih. Oke, kita buka lagi ya. Ini saya jujur-jujuran ke teman-teman semua apa yang saya lakukan. Ada nggak ya? Ini waktu saya jadi karyawan ini. Waktu saya kerja ada nggak nih? Ada harusnya nih. Nah, ini nih. Bentar. Nih, ini habis konten nih. Ini paginya, ini malamnya nih. Bentar, kita lihat dulu modify. Right. Properties. Oh, malamnya bener. Ini properties. Ah, betul malamnya. Nih, contoh nih ya. Stop dulu. Set, share nih. Nih, istri saya udah pada tidur. Ini ini tuh ruang tamu yang saya ubah jadi kantor. Rumah kontrakan saya tuh, teman-teman. Sendirian. Jadi saya nggak fokus ke mentor, nggak fokus ke leader karena dulu belum ada support system dan nggak ada base camp. Saya bisanya cuma ngatur diri sendiri, ya udah saya atur diri sendiri aja. Ini tuh saya mau ngonten, jadi saya nyiapin ruangannya gitu ya. Ini sebelum saya ngonten, ini saya foto dulu, cekrek gitu. Ini tuh mau ngonten saya, mau bikin video. Cek aja di YouTube saya. Kadang ada konten-konten yang alay gitu, yang ada warna-warninya. Zamannya YouTube gitu. Nah kayak gini tuh teman-teman. Ini mau ngonten ini nggak bisa di next. Ya. Tuh ya, saya lagi ngatur-ngatur ruangan mau ngonten. Nah, bikin video, nah, habis bikin video, nah mana nih? Banyak banget. Nah ini lagi bikin video nih saya nih. Lagi mikirin kapan Hilmi itu lahir ya. Hilmi itu belum ada dulu, belum lahir di muka bumi kayaknya. Belum lahir ya teman-teman yang di Berlian tuh belum lahir, Kang Lutfi belum lahir gitu. Saya tuh masih mikirin gitu ya gimana teman-teman lahir. Akhirnya lahir juga kan teman-teman semua. Coba kalau dari dulu saya mikirin mentor saya, kenapa mentor saya nggak pernah datang ke rumah saya, kenapa mentor saya nggak bisa ngebimbing saya, kenapa mentor saya nggak ngasih jaringan ke saya, wah nggak akan ada lagi yang sekarang. Kenapa mentor saya nggak pernah jaring ngasih poin ke saya, kenapa mentor saya nggak pernah ngasih camit, nggak akan ada lagi yang sekarang teman. Nih rumah kontrakan saya nih, lihat. Saya tidur di sini nih, tuh, ini tempat tidur saya nih, ruang tengah. Di kamar itu istri, anak saya dua. Kayak gini berantakan. Nah ini dapur. Ini kantor itu ini ruang tengah nyatu semua sampai dapur ya satu ngeblong gitu. Ini saya kadang tidur di sini nih di ruang tengah kasur tipis lah. Jadi kalau teman-teman semua sekarang ngerasa nyaman, wah harusnya sih lebih berhasil dibanding saya teman-teman semua. Kalau teman-teman nggak berhasil, nah ini sendiri saya ngerjain istri lagi pada tidur ya kerjaan narsis sendiri aja ya. Oh ini produk dulu namanya Econex ini fotonya kayak gini dulu Econex. Tuh malam-malam. Nah paginya udah mulai aktivitas lagi. Jadi malam tuh bikin videonya, paginya ngedit, nyeting Facebook Ads atau nyeting Google Ads biasanya tuh paginya kayak gini ya teman-teman. Nggak ujung-ujung bisa, saya juga belajarnya ke mentor saya ke Bekasi dulu belajarnya bareng-bareng paginya. Sampai berhasil itu dinikmatin aja prosesnya teman-teman harus kayak gitu harus kerjain ini lagi nyeting Google Ads tuh ini Google Ads nih teman-teman kalau yang pernah bikin Google Ads nah ini settingan Google Ads tuh dulu juga saya nggak bisa kalau gitu pinter kagak bisa ini belajarnya berapa bulan sampai saya bisa itu lama bisanya saya ngabisin waktunya lama ini biasa itu sampai malam kadang ngulik kayak gini sama teman-teman ya nggak sekali lagi nggak ujuk-ujuk bisa ini ada kan ada fotonya ketika saya
Kalau di seminar kan suka saya lihat kasih fotonya. Ada sebenarnya fotonya, coba kalau dicari gitu. Saya ngulik tuh sampai malam loh. Ngulik Google Ads. Ya ini cerita perjuangan ya. Kayak lagi teman-teman semua. Jadi 1-2 tahun itu saya nikmatin gitu prosesnya. Menurut saya itu tuh nggak lama. Ya capek sih. 2 tahun dapat 3 miliar di bisnis konvensional itu nggak mungkin 1-2 tahun tuh nggak mungkin. Ya bisa jadi 5 tahun, 10 tahun. Tapi di base MLM mungkin. Di bisnis network marketing atau PLBS ini mungkin 1-2 tahun dipercepat. Karena dipercepat pasti masalahnya banyak Kak. Banyak. Makanya jangan dipikirin masalahnya. Diberesin aja. Dilakukan dengan cara tadi punya energi tadi teman-teman. Setiap hari harus mau bersyukur, harus mau ikhlas, harus mau ngerasa cukup setiap harinya, harus bahagia tiap harinya. Aktivitasnya biar lancar. Ya, jadi masalah itu nanti beres sendiri. Jangan ngeberesin masalah yang nggak bisa teman-teman beresin. Makanya saya kalau ada masalah ya saya pikirin di hari itu, besoknya udah saya biarin lagi. Ya nanti juga beres. Kalau lagi ketemu orangnya saya beresin dulu. Kalau nggak beres biarin dulu. Ya saya konten lagi. Pernah nggak saya libur konten? Coba cek di TikTok saya. Ada nggak saya sehari libur konten karena fokus beres mikirin masalah? Enggak. Seminimal minimalnya saya libur konten tuh kalau lagi jalan-jalan, kalau lagi liburan saya kadang nggak konten. Tapi seminimal minimalnya satu deh kalau lagi saya sibuk-sibuknya. Ya, jadi nggak ada satupun masalah yang bikin teman-teman tuh berhenti ikhtiar. Maka kalau itu dilakukan, wah insya Allah sih pasti berhasil sih. Ya saya jamin itu pasti berhasil. Ayo ketik lagi. Siapa yang yakin teman-teman dapat sampai luxury? Coba ketik nama asal kotanya. Yang yakin nih dari cerita saya tadi sampai ujungnya saya dapat rumah itu ya. Prosesnya kayak gitu tuh. Siapa yang yakin tahun depan dapat rumah? Ini saya banyak mitra-mitra yang sekarang itu hampir kebanyakan mitra baik itu para mentor ya selalu kelihat saya tuh ngelihatnya fokusnya tuh ke masalah lagi jadi suka gitu nyari masalah gitu ya. Nah, akhirnya apa ya lama makanya saya tuh nunggu ada saya tuh selalu nunggu ada mitra yang bisa ngelampoin saya yang bisa jadi tandem saya gitu ya tiktak gitu kalau jadi nah saya belum ngelihat. Saya nunggu teman-teman semua bisa ngelampoin saya dari segi keyakinannya, dari segi mindsetnya, dari segi ibadahnya. Wah, itu biasanya cepet sih. Dan saya nunggu. Dan saya doain terus teman-teman semua. Masa sih, masa sih gitu kan. Kalau saya bisa ngerubah diri saya sendiri, teman-teman gak bisa ngerubah diri teman-teman sendiri. Harusnya sih bisa gitu. Harusnya teman-teman bisa lebih yakin dibanding saya harusnya. Dengan posisi saya yang waktu itu nggak ada support system, yang nggak ada base camp, yang nggak ada seminar di kota saya. Kalau mau seminar harus ke kota orang lain dulu, harus nyari tumpangan dulu, harus nyari travel dulu. Jadi kemarin ada yang pakai travel, saya juga sama dulu pakai travel dulu gitu. Ya badan masih kurus, nggak ada yang yakin, nggak ada yang percaya, ya. Ya cuman ketika ketemu calon mitra, ya saya nggak memperlihatkan saya nggak punya duit, tampil rapi, pede aja. Nah nanti kalau teman-teman lakukan cara saya dan terus diperbaiki, insya Allah ya saya jamin, udah jaminan itu pasti berhasil. Maka yang harus teman-teman lakukan sekali lagi nih, yang harus teman-teman lakukan nanti ketika memulai bisnis ini, kalau udah bisa memanage perasaan teman-teman bener-bener nih ya, sehingga setiap hari itu nanti fokusnya tuh bukan lagi ke masalah terus, fokusnya tuh ke diri sendiri. Besok mau konten apa ya? Bikin konten ini bikin konten paginya, ngupload. Ada masalah tapi bener-bener cuma fokus ke sesuatu yang dilakukan tuh yang emang nyampe ke tujuan dan doa teman-teman nih. Teman-teman pengen doanya rumah, ya lakukan sesuatu yang fokusnya ke rumah. Kalau ada masalah yang gak berhubungan sama rumah, udah biarin aja dulu. Ya biarin aja dulu. Karena nanti kalau udah punya rumah, punya mobil, semua masalah beres. Teman udah punya penghasilan seminggu 20 juta misalnya ya, sebulan 50 juta, semua masalah tuh beres. Punya mobil, punya rumah. Masalah sama istri beres. Masalah sama orang tua beres. Beres kalau sama uang tuh semuanya. Ya makanya jangan kebanyakan fokus mikirin masalah. Ya apalagi teman-teman fokus mikirin masalah mentor upline-nya. Wah, susah itu hidupnya. Nah, maka yang harus teman-teman lakukan apa setiap hari yang saya lakukan tadi misalnya nih Senin, coba bisa nggak teman-teman paksa diri teman-teman untuk benar-benar bekerja, ikhtiar doa, ngikutin impian teman-teman. Kalau impiannya teman-teman luxury, ya 3 miliar, ya lakukan teman-teman yang ke arah sana. Sesuatu yang nggak
khusus ke arah sana jangan dilakuin. Apalagi yang kayaknya kalau saya ngulik masalah ini tuh nggak akan nyampe. Nggak usah. Yang gampang-gampang aja teman-teman. Sehari bisa nggak teman-teman prospek ke 5 orang? Mau online kek, mau offline bisa nggak kira-kira? Harus bisa ya. Sehari kan 24 jam. Ya, mau online kek, mau offline kek, sehari prospek 5 orang. Karena kenapa saya ngomong gitu? Saya melakukan itu. Kalau bisa lebih-lebih saya tuh. Ya makanya database saya kenapa nggak banyak setiap harinya? Karena saya emang fokusnya ke situ setiap harinya gitu. Fokus yang kiranya bakal nyampe ke tujuan saya bisa dapat rumah di berlian apa? Ya saya harus dapat prospekan setiap hari, harus bisa presentasi. Ya, kalaupun ada masalah, ya beresin. Kalau nggak beres, tinggalin dulu. Saya prospek dulu gitu. Saya ngonten dulu supaya saya dapat database. Senin 5 orang. Cari itu mau online mau offline terserah ya. Selasa 5 orang. Gimana pun caranya, jangan sampai nggak ada tuh yang namanya presentasi prospek nggak ada. Harus ada. Rabu ya, teman-teman 5 orang. Bisa nggak? Harus bisa ya. Kamis 5 orang. Nih kalau teman-teman bisa bikin target aja ke diri sendiri. Ini saya ngomongin yang paling simple aja. Masa sehari nggak bisa ketemu 5 orang, baik itu video call ke, telepon ke, voice note ke, atau ketemu secara langsung, harusnya sih bisa. Logika saya. Kalau teman-teman punya target yang besar dan impian teman-teman kuat ada dalam hati teman-teman, Jumat 5 orang, Sabtu jangan libur dulu nih selama 2 tahun tuh. Karena kan rumah mobilnya udah ada di tahun depan. Tinggal jemput aja nih. Udah ada tuh teman-teman. Udah jadi kenyataan. Tapi di tahun berapa saya nggak tahu. Kalau mau cepet tahun depan, ini lakuin. Prospek setiap hari, minggu. Udah ngelakuin ini belum? Saya mah dulu ngelakuin ini. Nah yang belum, ya wayah. Nah, teman-teman lakuin dari sekarang mah. Gimana pun caranya. Tiap hari. Ya gimana kita nyampe rumah setiap hari aktivitas teman-teman. Bukan aktivitas yang bisa nyampe ke 3 miliar ya nggak akan nyampe-nyampe mau sampai kiamat pun. Nih kalau 5 orang aja sih seminimal minimalnya ini lima 24 jam terlalu gampang, terlalu basi banyak waktu kosongnya itu. 5 itu. Nah, tambahin tuh berapa? 7 kali 5 berapa? 35 ya? Enggak enggak? 35 orang tuh. Seminggu itu. Sebulan. Oke, sebulan berarti 35 dikali 4. Berapa? 35 kali 4. 140 ya? Benar nggak? 140 orang. Biasanya goreng pisan ya. 140 orang. Nih, sebulan ketemu 140 orang. 1 bulan. Ini cara saya waktu itu ya. 1 bulan ketemulah 140 orang dalam 1 bulan. Coba teman-teman ya. Di luar ini nggak usah dipikirin. Teman-teman misalnya ngerasa, mentor saya ngasih calon mitra ke si A, kok saya nggak dikasih? Nggak usah dipikirin. Ngapain dipikirin juga? Ya nggak akan jadi tuh luxury mikirin itu sehari 2 hari sehingga nggak mau ketemu mentornya. Mikirin masalah yang nggak nyampe ke luxury ngapain? Udah fokus ini tiap hari. Gimana caranya ketemu 5 orang? Kang, saya tuh nggak bisa Kang online dapat 5 orang. Tes teman-teman berangkat tuh ke masjid, sholat, pulang sholat, coba tongkrongin depan masjid, masa nggak ketemu 5 orang? Atau cari ke stasiun, ada berapa orang lewat, masa nggak ketemu 5 orang dalam 24 jam? Berarti impian teman-teman nggak kuat. Ya gimana mau minta 3,2 miliar kalau sehari ketemu 5 orang nggak sanggup. Gimana mau jadi CEO suatu perusahaan? Itu harus punya banyak relasi manajer, nggak bisa tuh. Jangankan orang network marketing, SPG aja, tanya SPG rokok sehari harus ketemu berapa orang sekali, teman-teman tanya tukang bakso kalau mau untung sehari 100.000 harus jual bakso ke berapa orang. Ini teman-teman saya kasih tugas sehari 5 orang sanggup harusnya. Ini kalau ini dilakukan sebulan 140 orang ya, si Algi ini ya, sebulan prospek 140 orang ya. Nih di bulan pertama prospek 110 orang, bulan kedua contoh langsung aja bulan kedua. Masa nggak ketemu 2 orang yang daftar? Masuk logika nggak teman-teman? Kalau saya
Setiap hari prospek 5 orang 1 bulan, ketemu 140 orang, masa nggak ada 2 orang yang daftar? Masuk logika nggak teman-teman semua? Kalau kita setiap hari presentasi prospek 140 orang, masa nggak ada 2 orang yang daftar? Maka saya jamin ya, yang nggak closing dalam 1 bulan berarti setiap harinya nggak melakukan sesuatu, yang nggak melakukan ini. Makanya saya tadi ngeliatin foto-foto saya pas prospek. Ya teman-teman semua jangan harap bisa dapat luxury. Kalau cuman ngonten, nongkrong, nunggu, camit datang, ya mau kapan? Makanya saya ceritain hal yang saya lakukan dulu gitu. Dan ini nggak saya temuin gitu. Di mitra-mitra sekarang yang katanya jago online. Mana nggak lebih jago dari saya juga. Ya padahal saya online offline jalan. Ya nggak usah milih-milih. Semuanya yang penting mah cepet dapat rumah saya bagaimanapun caranya. Nggak masuk logika kalau teman-teman sebulan nggak closing 2 itu nggak masuk logika saya. 24 jam kali 1 bulan 30 hari itu berapa jam itu? Masa nggak bisa closing 2? Ngapain aja teman-teman? Sebulan ya 140 orang dalam sebulan udah jaminan tuh pasti ketemu 2 orang tuh. Maka bulan ketiga kalau benar-benar dilakukan itu mitranya itu diajarin hal yang sama nih ke sini nih. Di mitra yang 2 orang tuh diajarin hal yang sama ke sini. Masa dia juga nggak bisa closing 2? Masa nggak bisa closing 2? Kalau totalnya berapa? 2, 3, ini coba 3, 3, 6 di sini totalnya. Nih, 2 orang di sini, 2 orang di sini, kita suruh ke sini. Kan orang-orang yang daftar tuh orang-orang yang tadi pengen apa? Pengen motor, pengen mobil, pengen rumah 3 miliar. Lah logikanya di mana? Pengen 3 miliar tapi nggak kerja tuh di mana gitu, nggak nyambung gitu ya. Ya daftar pengen dapat 3 miliar, eh teriming-imingi sama mentornya nanti dibantu percepatan dapat 3 miliar. Nggak ada, itu bohong. Ya nggak ada mentor pun satu pun saya jamin yang bisa ngebantu 3 miliar hanya dengan diam di rumah, mustahil. Semuanya setiap training Sahara Academy itu kalau dilulusin ikutin Zoom ini pasti saya suruh kayak gini. Pasti saya suruh tuh teman-teman semua kayak gini. Sampai kelas 6-nya itu kan disuruh untuk presentasi prospek. Ya emang alurnya kayak gini, tapi ini nggak lebih capek dibanding teman-teman dagang bakso keliling gitu ya, dorong bakso. Kok pagi berani? Saya pernah jualan bubur, jualan bubur pagi-pagi jam 3 udah bangun, ngaduk beras menjadi bubur itu lebih dari 1 sampai 2 jam. Udah buburnya jadi, harus buka dulu tokonya. Harus racik dulu buburnya. Kalau laku, alhamdulillah. Kalau nggak laku tuh buburnya harus dibuang. Untuk dapat 3 miliar bisa nggak? Nggak ada tuh rumusan kayak gininya. Yang ini mah ada rumusannya. Nih, 2 kiri 2 kanan di bulan ketiga disuruh melakukan hal yang sama kayak kita nih, balikin ke sana. Masa di bulan keempat ya, nih 2 orang kiri 2 orang kanan bisa prospek 140 orang. Masa nggak closing 2 logikanya? Ini main logika dulu deh. Ketemu 140 orang, bener-bener presentasi gitu ya. Mungkin 10 orang pertama presentasinya pelangap-longo gitu ya. Karena masih gagap, belum paham. Masa orang ke 100 nggak jago ngomong? Kalah dong sama anak balita ya. Yang ngomongnya sekarang udah pada jago kan. Anak saya tahu bisa ngomong karena sering ketemu orang lain. Masa nggak bisa di bulan keempat 2 orang ini closing 2. Closing 2 berapa? 4 kiri 4 kanan. Total 8. Ya, bulan kelima nih 4 orang itu kita suruh lakukan hal yang sama kayak kita. Masa nggak closing 2 bulan berikutnya 8. Ini kalau kita kompak ya, kita itu bekerja sesuai porsi masing-masing. Nggak usah lah mikirin ke atas. Udah yang di atas mikirin tugasnya, yang di bawah mikirin tugasnya. Semuanya itu pasti kaya di PTBS itu. Cuman kadang ada mitra mikirin mentor, ada mentor kebanyakan mikirin mitra, akhirnya kerjanya kagak. Ayo aja mikirin masalah semua. Padahal kerjanya tuh harusnya di sini. Di sini yang harus dikerjain tuh. Ya bukan mempengaruhi orang sana sini harus narik sana sini. Nggak akan berhasil ini. Prospeknya kagak, ngomsetnya kagak. Masalah yang terus dipikirin. Ini kalau dilakukan nih bulan ke-6 ini 16, bulan ke misalnya berapa? Bulan ke-6-nya ya pasti itu 16 kiri, 16 kanan, udah 32. Bulan ke-7-nya 32 kiri, 32 kanan. Udah berapa tuh? 64. Totalin nih
Ya totalin. Nah, ini udah dapat motor nih di sini nih. Kalau kita totalin berapa ini? 32 ditambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 berapa ini? Udah dapat motor di sini nih. 20 juta. Udah dapat motor teman-teman kalau ditotalin di sini nih. Bener nggak? 32 tambah 16 aja udah berapa ini total? Dia udah dapat motor karena motornya sekarang cuma 50 kiri 50 kanan. Di bulan ke-6 udah dapat motor 20 juta. Ada nggak masalah di sini? Ada, tapi kan teman-teman nggak pikirin masalahnya. Pokoknya ketemu orang presentasi prospek. Kalau dia nolak, ya udah cari ke orang kedua. Ketemu orang presentasi prospek. Masalahnya ada nggak? Ada, paling ditolak doang masalahnya. Nggak usah capek-capek mikirin mentor yang nggak ada di hadapan teman-teman. Pokoknya pikirin apa yang bisa teman-teman lakukan aja. Jadi nggak capek hidup tuh gitu. Cuma aja kan leader sekarang pada hidupnya mikirin masalah terus. Nih bulan ke-8. 32 kali 2 berapa? 64 kiri, 6. Ini yang saya lakukan teman-teman. Kan sampai hari ini pun saya masih prospek, nanti saya akan liatin WA saya. Karena saya fokusnya ya ke database baru. Ya karena bisnis ini bisnis jualan. Ke orang yang belum tahu yang saya prospek itu. Yang udah tahu mah nggak akan saya prospek lagi. Ya, udah 64 kiri, 64 kanan. Coba dong totalin. Nih kalkulator mana? Set, set. Oh, satu lagi. Nah, di bulan ke berapa ya? Bulan ke-9. Semua 64 ke 64 kanan tuh ngeduplikasi cara kita. Pasti closing. 128 kiri, 128 kanan. Udah berapa ini? Udah dapat 150 juta. Dapat tuh 150 juta di bulan ke-8. Enak gak kerjanya kayak gini? Enak. Teman-teman gak usah mikirin yang aneh-aneh. Cuma yang bakal jadi masalah teman-teman cuma ditolak doang, itu satu udah. Ya teman-teman nggak ada masalah sama mentornya, nggak ada masalah sama mitranya nanti. Udah nggak capek hidup ini sebenarnya. Saya dari dulu gitu, ketika saya ngerjain bis ini walaupun sendiri. Jadi saya tuh pikirannya tenang gitu. Fokusnya ya datang ke database, ditolak saya nyari lagi, ditolak nyari lagi, ditolak presentasi lagi, ditolak closing lagi. Udah gitu sampai closing, mas ketemu 140 orang jadi dua sama itu mah gampang banget teman-teman semua. Udah dapat mobil bulan ke-8 ke-9. Nah, penuh deh kertasnya. Ya, bulan ke-10 lakuin lagi 256. Bulan ke-11 pokoknya 1,5 tahun dapat 3,2 miliar. Ah, nah, udah pokoknya 14 bulan, 15 bulan ya duplikasi dua semuanya kayak gini. Tapi dua itu nggak akan datang tiba-tiba. Ini harus dilakuin nih. Ya sekali lagi dua itu nggak akan datang tiba-tiba, teman-teman semua. Jadi harus dilakukan benar-benar. Ya, ininya harus dilakukan. Itu udah otomatis closing dua itu pasti terjadi. Paham nggak teman-teman semua? Jadi siap nggak nih? Kosong deh lupa lagi. Ya tiga mana nih? Set, set. Saya udah lama nggak pakai tab jadi lupa dah. Udahlah pokoknya kayak gitu. Nih catat ya. Ini yang paling penting nih. Ya ini yang paling mana sih ini teh pulpen teh? Ini yang paling penting. Saya pengen teman-teman semua sekarang punya job desk masing-masing. Sesuatu yang gak berhubungan sama ini gak usah dipikirin. Ya, sehari presentasi, promosi, presentasi, prospek, closing, duplikasi. Udah itu aja yang dipikirin. Di luar dari itu, ada masa dari itu, beresin, gak beres, biarin dulu. Nanti biar Allah yang beresin. Ya, di tengah-tengah ini, ya doanya kuatin. Ya, keyakinannya kuatin di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah ikhtiar selalu iringi dengan doa. Udah jaminan itu nggak akan lama, 2 tahun paling lama berhasil itu. Ya, saya jamin 2 tahun paling lama berhasil. Coba. Yakin nggak sekarang teman-teman semua dapat semuanya? Cuman kayak gitu doang cara saya mah. Dapat semuanya. Justru ketika teman-teman ngerjain sendiri malah lebih cepat. Ya, sebenarnya. Tapi punya keyakinan yang kuat. Nah, kalau teman-teman yakinnya belum kuat gimana? Ya harus mau nggak mau, harus sering ketemu sama mentornya, sama mitranya, sama leadernya. Jadi kalau teman-teman lagi sendirian nih, kira-kira galau, datang ke mentornya. Ya, kalau ngerasa nggak bisa sendiri. Tapi kalau bisa sendiri, jalanin. Jadi saya tuh nggak mau ngecilin teman-teman apakah yang jauh. Wah Kang, saya mah tinggalnya di Aceh nggak bisa. Bisa kok, bisa. Nggak ada yang nggak bisa teman-teman semua. Yang penting beres dulu dengan diri teman-teman sendiri.
Nah, pertanyaan saya teman-teman udah beres belum sama diri sendiri? Ya udah siap belum narik kekayaan teman-teman? Udah siap belum mempercepat ya datangnya harta teman-teman yang ada di tahun depan itu? Kalau siap lakukan. Ya, kalau siap teman-teman lakukan. Tarik energi kekayaan itu dengan rasa syukur teman-teman, ikhlas teman-teman setiap harinya, di setiap ikhtiar teman-teman. Ya, insya Allah apa yang teman-teman pikiran itu sebenarnya udah jadi kenyataan di masa depan itu. Cuman kita belum tahu di tahun berapa kenyataan itu akan ada. Itu udah pasti ada. Jadi doa itu dikabulinnya dua kali. Yang pertama itu ketika mulai didoain dan difikirin, itu udah mulai kejadian, udah mulai jadi kenyataan. Yang kedua, kenyataan klimaksnya ketika dikasih langsung gitu. Jadi teman-teman udah mulai doa, udah mulai yakin dan dipelihara, itu tuh sebenarnya doa teman-teman udah menjadi kenyataan. Karena yang paling mahal itu kadang bukan mobil, bukan rumahnya. Yang jadi pahala itu bisa jadi doa sama yakinnya itu loh. Yang jadi pahala itu. Di tengah teman-teman lagi miskin, lagi susah, tapi berani doa. Nah, pahala lebih gedenya itu di situ sebenarnya. Dibanding rasa syukur ketika rumahnya dapat. Rasa syukur rumahnya dapat paling sebulan. Bulan depannya itu udah biasa aja lo tinggal di rumah. Tapi ke teman-teman 2 tahun menjaga asa, ya berdoa, ikhtiar di tengah kesulitan himpitan ekonomi dan yakin terus ikhtiar itu pahalanya saya jamin lebih gede dibanding pas mobilnya cair. Ya makanya coba nikmatin proses ini tuh gitu. Jangan fokus ke masalahnya. Fokus aja ke ikhtiar dan doa teman-teman itu aja. Teman-teman nggak bisa ngeberesin masalah mitra nggak akan bisa, ngeberesin masalah mentor nggak akan bisa apalagi. Ya tapi ngeberesin diri sendiri dan pikiran diri sendiri bisa. Andai semua mitra itu fokus ngeberesin masalahnya masing-masing, nggak mikirin eksternal yang nggak bisa diubah, maka saya jamin ya setiap orang tuh berhasil di bisnis network marketing. Nah inilah PR kita semua yang hadir di Zoom. Ya, kita introspeksi diri sendiri, kita yakin diri sendiri bisa berhasil, kita beresin ya perasaan dan pikiran kita supaya terkoneksi gitu ya, supaya terus syukur, terus ikhlas, terus mau berjuang, ya. Pahami kalau setiap ikhtiar kita itu ada pahala yang besar, maka enjoy ngerjain bisnis ini. Itu makin kuat daya tariknya, bisa jadi yang rumahnya harusnya 10 tahun, tahu-tahu jadi 2 tahun. Yang harusnya mobilnya 5 tahun, tahu-tahu jadi 1 tahun udah dapat Pajero. Kan pengennya kayak kayak gitu kan teman-teman semua. Makanya kompak. Lakukan apa yang saya lakukan sampai teman-teman berhasil. Duplikasi cara saya dan perbaiki jauh lebih baik lagi. Ya, kalau saya sholat ke masjidnya misalnya pas komat teman-teman datangnya pas adzan. Kalau saya nggak tahajud teman-teman tahajud. Kalau saya nggak duha ya teman-teman duha. Kalau saya prospeknya 5, teman-teman misalnya 10. Kalau pengen cepat lebih cepat dari saya nih. Saya prospeknya waktu dulu sehari 5, teman-teman mah 10 gitu. Ya, kalau saya mah dulu seminarnya sebulan sekali. Ya karena nunggu duit. Nah, teman-teman seminarnya misalnya seminggu sekali. Kalau saya mah dulu nggak ikutan Zoom, dan nggak ada Zoom. Nah, teman-teman sekarang mah setiap Zoom ikut. Kalau saya mah dulu nggak ikutan Sahara Academy, dah belum ada Sahara Academy. Teman-teman mah ikutan Sahara Academy. Kalau logikanya main teman-teman semua harusnya teman-teman dapat luxury di berlian jauh lebih cepat dibanding saya di champion dulu. Nah kalau teman-teman nggak dapat motor, nggak dapat mobil, nggak dapat rumah, belum dapat 1 2 tahun, berarti teman-teman belum melakukan apa yang saya tulis tadi. Tugas teman-teman melakukan apa yang saya tulis tadi sampai nanti Allah izinkan tahun depan dapat rumah 1 miliar, dapat 3,2 miliarnya ya. Itu aja mungkin dari saya. Ya, teman-teman semua, sekali lagi, apa yang saya omongin ini nggak akan jadi motivasi buat teman-teman semua untuk jangka panjang. Paling teman-teman heeh-heehnya, iya cuma sekarang doang. Besok lusa itu lupa. Saya jamin, karena itulah wataknya manusia. Susah inget, gampang lupa. Bener nggak? Itu manusia tuh. Jadi motivasi yang datangnya dari eksternal, saya jamin usianya nggak lama. Cuma semalam. Besok teman-teman saya jamin lupa apa yang saya tadi katain. Akan kalah lagi dengan permasalahan besok. Maka motivasi terbaik itu harus datangnya dari internal diri teman-teman. Cari sendiri motivasi diri teman-teman apa. Maka yang saya lakukan waktu itu untuk memotivasi diri saya bukan ketemu mentor saya dulu. Saya mah bangun malam-malam, lihat istri, lihat anak-anak saya tidurnya gimana gitu. Yang saya lakukan dulu kayak gitu.
Buat yang udah punya istri, punya suami, punya anak-anak nih, lihat. Kalau yang belum punya, lihat orang tua. Coba lihat tidurnya itu kayak gimana. Dan apa yang lagi dipikirin orang tua kita, apa yang belum dicapai sama orang tua kita. Nah pertanyaannya, kalau bukan kita yang mencukupinya, siapa gitu. Kalau saya waktu itu ada fotonya kok, cuma fotonya belum ketemu di komputer. Jadi saya itu saking pengen nyari motivasi buat diri sendiri, saya foto istri saya, anak saya lagi tidur di satu kamar yang sempit, di atas kasur numpek gitu ya, tidur tuh ngacak ya. Saya foto cekrek gitu. Nah motivasi saya bukan datang dari luar, bukan datang dari mentor. Mentor kasih motivasi iya, tapi besoknya pasti lupa lagi. Tapi motivasi terbaik datangnya dari diri sendiri. Internal spirit itu paling kuat dibanding eksternal. Dan internal spirit itu akan muncul dari orang terdekat. Dari istri, suami, anak, orang tua. Cari itu. Cari. Kalau teman-teman bisa nyari dan ketemu, saya jamin pasti berhasil di bisnis apapun. Nah, makanya kenapa Mi bisa keluarin logo Sahara? Logo Sahara Pak. Nggak ada di iPad saya Pak. Enggak ada. Di GSS tab Pak. kah ada logo Sahara nggak sih? Kak bukain logo Sahara di tab ada nggak? Nih, nih, GSS makanya Pak. logo Sahara itu saya bentuk ini nih. Kan ya logo Sahara ada nggak di tab? Ada ya? Mana nih? Hmm, hmm. Nah, nih mana nih logo Sahara yang aslinya mana? Nih, ini yang udah diedit ya. Tapi logo Sahara ini, tuh air. Nih yang aslinya mana? Ini yang udah diedit ya. Udah yang aslinya mana sih? Mana ya logo Sahara? Yang aslinya mana nih ya? Nah, logo Sahara. Nih, kalau teman-teman tadi fokusnya bisa ke diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, maka kenapa logo Sahara itu bentuknya air dulu deh. Saya tuh bertujuan, kenapa bentuknya air? Di tengah keadaan ekonomi kita lagi sulit, seakan-akan saya tuh ngerasa kita tuh lagi haus. Kalau kita lagi haus ketemu air, oh itu tuh dahaga tuh tercukupi. Bersyukur kita, makanya saya bikinnya air. Kenapa emas? Karena emas itu mau disimpan di mana aja tetap emas, teman-teman. Ya, makanya saya waktu itu daripada saya mau fokus ke leader, ke mentor, pindah jaringan apalagi, fokus ke diri sendiri aja. Saya mau ditempati di mana aja siap. Sama seperti emas ini, kenapa saya bikin emas? Supaya teman-teman tuh jadi emas. Teman-teman nih emas nih buang ke selokan. Buang ke selokan. Diambil dari selokan namanya apakah berubah jadi perak gitu? Kan tetap emas. Buang nih emas itu ke sepiteng. Teman-teman punya emas 10 gram buang ke sepiteng. Ada yang berani ngambil nggak? Saya yakin ada. Ketika diambil, apakah berubah namanya? Emas jadi perunggu? Enggak, tetap emas. Nah, kenapa itu saya bikin warnanya emas? Kenapa lambangnya air? Supaya teman-teman tuh sebenarnya kalau mau sukses itu nggak peduli teman-teman mau di bawahnya Kang Hilmi, mau di bawahnya Kang Lutfi, mau di bawahnya Kang Algi. Yang menentukan kesuksesan itu bukan mentor kita, tapi dirinya teman-teman. Jadi emas. Nggak akan capek hidupnya kalau jadi emas itu. Kalau teman-teman pengen di A, wah saya mah pengennya kayaknya di bawah Kang Algi mah nggak enak. Saya mah pengennya langsung di bawah Pak Haji Febrian Agung. Wah, itu nggak akan pernah teman-teman jadi emas. Selalu jadi ekor. Nggak akan pernah jadi leader nantinya. Dan nggak akan pernah berhasil dimanapun. Karena teman-teman selalu nggak bersyukur terhadap kemampuan diri teman-teman. Nah saya pengen, banyak mitra-mitra mungkin nggak tahu arti lagu ini. Nah saya pengen teman-teman tuh jadi emas. Mau ditempatin di Purwakarta, di Bandung, di Jakarta, di Papua. Kalau tadi paham di tulisan-tulisan yang tadi dia dilakuin, teman-teman jadi emas dimanapun. Dan pasti berhasil di mentornya siapapun. Ya, mentornya siapapun pasti berhasil. Gak usah pikir-mikir, oh saya kenapa lahirnya di mentor anu ya, kenapa lahir, energi teman-teman habis di situ. Padahal teman-teman gak mau belajar setiap harinya tuh. Padahal kalau pikiran itu teman-teman lupain, fokusnya setiap hari belajar lulusin Sahara Academy, jadi emas teman-teman semua. Beneran. Wah dicari-cari sama orang jadi magnet yang kuat. Nah inilah arti logo Sahara. Ya arti logonya tuh itu teman-teman semua. Singkatannya aja pengusaha anti riba. Logonya yang paling penting tuh. Paling itu teman-teman semua dari saya. Ya mohon maaf apabila salah-salah kata ya. Kalau ada yang tersinggung, ya emang tujuan saya gitu, nyinggung. Supaya teman-teman semua berhasil. Ya bukan bukan nyinggung tapi ini pengalaman saya pribadi ya
yang bisa saya ini dapat luxury dan waktu itu ngelampain mentor-mentor saya di Champion. Nah di Berlian sama, saya pun lagi berjuang dan saya mah yakin dapat rumah lagi 1 miliar di Berlian itu. Makanya kenapa saya selalu ada masalah tapi tetap aja happy, tetap aja ngonten, tetap aja kerja. Karena saya mah yakin dapat luxury. Cuma saya nggak tahu 2026 kah, 2027 kah. Doa saya mah 2025. Doa saya mah ya Allah tahun ini kan belum beres tahun ini. Tetap doa saya sehabis lah selalu ya Allah dapat luxury Berlian tahun 2025. Dapat, nggak akan pernah saya rubah kecuali tahunnya berlalu. Nah, ketika tahunnya berlalu saya rubah lagi ya Allah dapat luxury awal tahun 2026. Jadi saya mah fokus mikirin lebih banyak itu ke doa saya ya dan lebih sedikit ke masalah saya yang enggak berpengaruh ke doa saya, masalah saya kepikiran cuman lebih sedikit. Ya, kalau teman-teman itu dilakukan, saya jamin insya Allah 2026 semuanya dapat luxury, terutama yang ikutan Zoom. Ya itu aja dari saya ya. Saya doain mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil. Ya Allah mampukan semua mitra-mitra Sahara punya mindset yang kuat untuk berhasil di Berlian. Mampukan semua mitra-mitra Sahara bisa ya ikhtiar setiap harinya itu semangat ya, totalitas lampaui batas, bisa prospek setiap hari, konten setiap hari, ya presentasi setiap hari, bahkan bisa closing setiap hari, duplikasi setiap hari. Mampukan semitra mitra-mitra Sahara tahun ini pada dapat motor, pada dapat mobil, lebaran tuh pada mau pakai mobil sendiri. Mampukan semua mitra Sahara yang terutama yang rajin ikutan Zoom ya supaya tahun depan bisa bangun rumah 1 miliar, bisa umroh haji bareng keluarganya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu aja dari saya. Sampai ketemu nanti di seminar minggu depan dan saya wajibin teman-teman semua terutama yang di Pulau Jawa ikutan Grand Success Seminar tanggal 23 ya November bulan ini. Ayo segera pesan tiketnya cuma 100.000 ya, agendain waktunya, silakan datang ke base camp ya teman-teman semua. Buat laki-laki mungkin bisa nanti sebagian nginep di base camp, buat ibu-ibu cari penginapan atau mungkin bisa ke Masjid Alim Tias itu bisa ya. Pokoknya 2-3 November saya undang semua mitra-mitra Sahara hadir, kita doa bersama bersama ribuan mitra-mitra yang masalahnya sama ya, ikhtiarnya sama, doanya sama. Mudah-mudahan dari ribuan orang itu ada 1 orang ya, ada 1 orang yang nanti Allah kabulin doanya. Dari 1 orang itu teman-teman ikut nimbrung di doa tersebut, maka terkabulah doa teman-teman. Dan keajaiban itu datangnya dari doa yang kadang bukan doa diri sendiri tapi doa orang lain. Adanya di mana? Di GSS itu. Ya maka momen-momen GSS itu jangan pernah dilewatkan, terutama pas momen doa bareng, pas momen solawat bareng nih jangan dilewatin ya. Solawat bareng, doa pas leader ada di panggung itu jangan pernah dilewatkan. Ketika leader sukses story, teman-teman doa, ya Allah dia juga bisa, mampukan saya juga bisa. Wah itu doa jangan lewatkan, maka percepatan itu akan terjadi. Sampai ketemu di GSS 23 November 2025. Itu jadi saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.